Halo teman-teman SMA, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan mengenal dulu sosok Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ayu Mangkorowati. Beliau, Pangeran Diponegoro, wafat pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar, Sulawesi Selatan pada usia 69 tahun. Nah, mengutip kemensos.go.id bahwa Pangeran Diponegoro mendapatkan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh UNESCO pada 21 Juni 2013 karena Babad Diponegoro ditetapkan sebagai Memory of the World. Dan ini adalah susunan dari keluarga Pangeran Diponegoro, dan seluruh anak keturunan Pangeran Diponegoro itu mendirikan paguyuban yang bernama Patri Padi. Ini untuk mengenal lebih jauh dari keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, selanjutnya, setelah kita mengenal lebih dalam tentang Pangeran Diponegoro, kita akan mengenal tentang Perang Jawa. Perang Jawa adalah salah satu perang yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 atau terkenal dengan Perang Subuh atau terkenal dengan Perang Jawa. Dan perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Pangeran Diponegoro itu memiliki nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Latar belakang dari Perang Jawa yaitu secara umum adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memedulikan rakyatnya. Sebab khusus adalah pemasangan untuk membuat patok-patok rel kereta api yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Selain itu juga adanya aturan Dendels dan Van der Capellen untuk tidak melakukan sewa tanah ke pihak swasta, campur tangan Belanda di keraton, penderitaan rakyat karena penjajahan, pajak yang terlalu berat apalagi untuk golongan Tionghoa. Nah, kebobrokan internal keraton itu juga menjadi salah satu penyebab dari meletusnya Pangeran Diponegoro, di mana di dalam keraton itu terjadi korupsi yang besar, persekongkolan antara pihak keraton dan Belanda, kemudian mendirikan ladang Opnium tahun 1827 sampai 1833, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang Belanda dan oleh orang-orang keraton sendiri untuk ajang mabuk-mabukan. Nah, keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menerapkan politik adu dombanya. Nah, bagaimana jalan Perang Jawa sendiri kita akan simak. Nah, Perang Jawa itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dimulai pada bulan Mei 1825 melawan pemerintahan Belanda karena diawali dengan akan membuat jalan dengan mendirikan patok-patok yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro sehingga membuat murka. Nah, Pangeran Diponegoro itu juga didukung oleh para bangsawan yang tidak suka Belanda serta rakyat-rakyat tertindas. Nah, kelompok Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan itu melakukan tempat persembunyian di Goa Selarong. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang membantu Perang Jawa sendiri. Ada Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basyah, Kyai Mojo, dan Pangeran Ngabehijoyo Kusumo. Sampai daerah mana sih Perang Jawa itu terjadi? Perang Jawa itu terjadi sampai di Jawa Timur, yaitu perbatasan. Ya, dimulai dari Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Semarang, sampai akhirnya di perbatasan Jawa Timur. Nah, siasat yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu menggunakan siasat perang gerilya, di mana perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif.
Sedangkan siasat yang dilakukan oleh Belanda adalah siasat benteng stelsel, yaitu taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah lawan dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota yang telah mereka kuasai. Nah, orang yang menciptakan strategi benteng stelsel adalah Jenderal de Kok. Ini adalah benteng Van der Wijk di Gombong yang merupakan saksi bisu dari taktik benteng stelsel. Nah, strategi benteng stelsel serta politik divide et impera atau politik adu domba yang diterapkan oleh Belanda itu ternyata tidak berhasil untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Sehingga nanti pihak Belanda melakukan yang namanya tipu muslihat Belanda, di mana Jenderal Hendrik Marcus de Kok itu menangkap Pangeran Diponegoro untuk diajak berunding. Dan ini adalah ilustrasi penangkapan Pangeran Diponegoro dalam perundingan yang dilakukan di Magelang, tetapi kemudian beliau ditangkap. Nah, Pangeran Diponegoro sendiri ditangkap dan diasingkan ke Manado tahun 1830, kemudian dipindahkan ke Makassar, dan di Makassar beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Dan ini adalah salah satu saksi sejarah Perang Jawa sendiri. Nah, sekarang saatnya kita berkeliling untuk melihat tempat wisata yang ada di Kebumen. Jika Anda suka akan wisata sejarah namun tetap mengasyikan, Anda dapat menuju Benteng Van der Wijk yang bersejarah. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda yang berada di kawasan Marga Gombong, Kabupaten Kebumen. Dari pusat kota kira-kira berjarak sekitar 35 km ke arah barat. Benteng Van der Wijk yang dibangun pada tahun 1818 ini berfungsi sebagai tempat pertahanan Belanda pada zaman penjajahan dulu. Benteng ini seluruhnya terbuat dari batu bata merah dan berbentuk segi delapan, sehingga menjadi ciri khusus yang membedakannya dengan benteng lain peninggalan Belanda di Indonesia. Kokohnya benteng ini ditunjukkan dari temboknya memiliki ketinggian 10 meter dengan ketebalan 1,4 meter. Di sini para wisatawan menikmati keindahan benteng dengan membawa anak-anak. Terdapat arena bermain anak-anak seperti kereta keliling yang berada di lantai 2 bangunan benteng. Sahabat Ragam, tahukah Anda jika benteng ini pernah digunakan sebagai scene dalam film The Raid 2? Lokasinya ya tepat berada di tengah-tengah benteng, diubah layaknya menjadi penjara. Terkadang di sini juga dijadikan ajang kumpul bagi komunitas yang ada di Kebumen dan sekedar mengenang serta mempelajari sejarah yang ada di sini. Unik sekali, bukan?